Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari ilmu kalam, sejarahnya dan kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, pertama kita perlu tahu nih apa itu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam sendiri itu merupakan salah satu cabang keilmuan penting dalam tradisi Islam yang fokusnya itu pada aspek teologis ataupun keyakinan. Nah, secara sederhananya ilmu kalam sering disebut dengan ilmu teologi Islam. Lalu, definisi dari ilmu kalam sendiri itu apa ya? Nah, secara etimologi, kalam itu berarti kata-kata atau percakapan. Secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib Allah, ataupun sifat mustahil dan jaiznya, serta membahas tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kebenaran akidah Islam yang biasanya itu menggunakan pikiran ataupun logika, juga menggunakan nakli, yang mana nakli itu Al-Quran dan hadis. Nah, biasanya kan kita suka heran nih apa topik-topik perdebatan dalam ilmu kalam. Dan di sini saya ingin membahas sedikit sejarah dari ilmu kalam sendiri. Nah, awalnya itu muncul pada fase perkembangan yang tidak lepas dari dinamika politik dan sosial pada zaman umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Awal mulanya muncul setelah peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dalam perang Siffin. Masalah politik berubah menjadi masalah teologis tentang siapa yang masih beriman dan siapa yang sudah kafir karena melakukan dosa besar. Lalu setelah itu muncullah beberapa aliran-aliran, contohnya seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Lalu kita akan membahas apa kaitan ilmu kalam dan ilmu lainnya. Nah, di sini pembahasannya ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu fikih, ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf, ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Nah, kaitan ilmu kalam dengan ilmu fikih itu seperti cabang dan akar. Nah, ilmu kalam sendiri itu seperti landasannya, sedangkan fikih itu seperti cabangnya. Contohnya, sebelum seseorang menjalankan hukum sholat yaitu fikih, ia harus yakin secara teologis bahwa Allah itu ada dan wajib disembah. Karena tanpa akidah yang benar, ibadah secara fikih dianggap tidak sah di mata Allah. Lalu kaitan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf sendiri itu seperti ilmu kalam memberikan kerangka formal tentang Tuhan, sementara tasawuf sendiri itu memberikan penghayatan spiritual atau rasa. Contohnya itu seperti ilmu kalam membuktikan bahwa Allah itu esa. Ilmu tasawuf sendiri itu berfungsi agar seseorang dapat merasakan keimanannya. Nah, kalau mau dilihat contohnya, kita bisa lihat contohnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana ketika sahabat-sahabat beliau yang waktu itu masih diperbudak, contohnya seperti Bilal bin Rabah. Awalnya kan beliau itu syahadat setelah meyakini, setelah merasakan yang namanya keimanan. Itu juga disebut sebagai tasawuf salah satunya. Lalu sekarang kita masuk ke kaitan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Keduanya ini sama-sama menggunakan logika dan rasional. Namun ilmu kalam berpijak pada wahyu sebagai kebenaran mutlak, sedangkan filsafat itu murni mengandalkan kekuatan akal. Contohnya, jika keduanya membahas tentang penciptaan dan penciptaan alam semesta, filsafat itu lebih mencari sebab pertama, sedangkan ilmu kalam itu menggunakan argumen tersebut untuk membuktikan adanya sang khalik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, contoh dari ilmu kalam itu sendiri, dapat mempermudah pemahaman. Contohnya seperti gini, ada perdebatan yang membahas tentang manusia itu bebas memilih. Nah, dalam beberapa aliran, pandangan ini berbeda-beda. Contohnya dalam aliran Qadariyah. Nah, aliran Qadariyah ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki kebebasan penuh atas perbuatannya. Tuhan tidak campur tangan dalam pilihan manusia. Sedangkan aliran Jabariyah berpendapat bahwa
manusia itu tidak punya pilihan, semua sudah dipaksakan oleh takdir Tuhan. Aliran Asy'ariyah mengambil jalan tengah. Contohnya tuh seperti konsepnya usaha, di mana Tuhan yang menciptakan perbuatan namun manusia yang memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu tersebut. Nah, itu tuh semuanya sudah dari perspektif alirannya masing-masing. Tapi tentunya itu tidak lepas dari yang kita bahas pertama tadi, tidak lepas dari logika dan nakli Al-Quran dan hadis. Nah, setelah saya jelaskan panjang lebar, kita akan masuk ke 3 soal. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari ilmu kalam, sejarahnya dan kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, pertama kita perlu tahu nih apa itu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam sendiri itu merupakan salah satu cabang keilmuan penting dalam tradisi Islam yang fokusnya itu pada aspek teologis ataupun keyakinan. Nah, secara sederhananya ilmu kalam sering disebut dengan ilmu teologi Islam. Lalu, definisi dari ilmu kalam sendiri itu apa ya? Nah, secara etimologi, kalam itu berarti kata-kata atau percakapan. Secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib Allah, ataupun sifat mustahil dan jaiznya, serta membahas tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kebenaran akidah Islam, yang biasanya itu menggunakan pikiran atau logika, juga menggunakan nakli, yang mana nakli itu Al-Quran dan hadis. Nah, biasanya kan kita suka heran nih, apa topik-topik perdebatan dalam ilmu kalam. Dari sini saya ingin membahas sedikit sejarah dari ilmu kalam sendiri. Nah, awalnya itu muncul pada fase perkembangan yang tidak lepas dari dinamika politik dan sosial pada zaman umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Awal mulanya muncul setelah peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dalam perang Siffin. Masalah politik berubah menjadi masalah teologis tentang siapa yang masih beriman dan siapa yang sudah kafir karena melakukan dosa besar. Lalu setelah itu muncullah beberapa aliran-aliran, contohnya seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiniyah. Lalu kita akan membahas apa kaitan ilmu kalam dan ilmu lainnya. Nah, di sini pembahasannya ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu fikih, ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf, ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Nah, kaitan ilmu kalam dengan ilmu fikih itu seperti cabang dan akar. Nah, ilmu kalam sendiri itu seperti landasannya, sedangkan fikih itu seperti cabangnya. Contohnya, sebelum seseorang menjalankan hukum sholat yaitu fikih, ia harus yakin secara teologis bahwa Allah itu ada dan wajib disembah. Karena tanpa akidah yang benar, ibadah secara fikih dianggap tidak sah di mata Allah. Lalu kaitan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf sendiri itu seperti ilmu kalam memberikan kerangka formal tentang Tuhan, sementara tasawuf sendiri itu memberikan penghayatan spiritual atau rasa. Contohnya itu seperti ilmu kalam membuktikan bahwa Allah itu esa. Ilmu tasawuf sendiri itu berfungsi agar seseorang dapat merasakan keimanannya. Nah, kalau mau dilihat contohnya, kita bisa lihat contohnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana ketika sahabat-sahabat beliau yang waktu itu masih diperbudak, contohnya seperti Bilal bin Rabah. Awalnya kan beliau itu syahadat setelah meyakini, setelah merasakan yang namanya keimanan. Itu juga disebut sebagai tasawuf salah satunya. Lalu sekarang kita masuk ke kaitan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Keduanya ini sama-sama menggunakan logika dan rasional. Namun ilmu kalam berpijak pada wahyu sebagai kebenaran mutlak, sedangkan filsafat itu murni mengandalkan kekuatan akal. Contohnya, jika keduanya membahas tentang penciptaan dan penciptaan alam semesta, filsafat itu lebih mencari sebab pertama, sedangkan ilmu kalam itu
menggunakan argumen tersebut untuk membuktikan adanya sang Khalik sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, contoh dari ilmu kalam itu sendiri dapat mempermudah pemahaman. Contohnya seperti gini, ada perdebatan yang membahas tentang manusia itu bebas memilih. Nah, dalam beberapa aliran, pandangan ini berbeda-beda. Contohnya dalam aliran Qadariyah. Nah, aliran Qadariyah ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki kebebasan penuh atas perbuatannya. Tuhan tidak campur tangan dalam pilihan manusia. Sedangkan aliran Jabariyah berpendapat bahwa manusia itu tidak punya pilihan, semua sudah dipaksakan oleh takdir Tuhan. Aliran Asy'ariyah mengambil jalan tengah. Contohnya tuh seperti konsepnya usaha, di mana Tuhan yang menciptakan perbuatan namun manusia yang memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu tersebut. Nah, itu tuh semuanya sudah dari perspektif alirannya masing-masing. Tapi tentunya itu tidak lepas dari yang kita bahas pertama tadi, tidak lepas dari logika dan nakli Al-Quran dan hadis. Nah, setelah saya jelaskan panjang lebar, kita akan masuk ke 3 soal. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari ilmu kalam, sejarahnya dan kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, pertama kita perlu tahu nih, apa itu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam sendiri itu merupakan salah satu cabang keilmuan penting dalam tradisi Islam yang fokusnya itu pada aspek teologis ataupun keyakinan. Nah, secara sederhananya ilmu kalam sering disebut dengan ilmu teologi Islam. Lalu, definisi dari ilmu kalam sendiri itu apa ya? Nah, secara etimologi, kalam itu berarti kata-kata atau percakapan. Secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib Allah, ataupun sifat mustahil dan jaiznya, serta membahas tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kebenaran akidah Islam, yang biasanya itu menggunakan pikiran atau logika, juga menggunakan nakli, yang mana nakli itu Al-Quran dan hadis. Nah, biasanya kan kita suka heran nih, apa topik-topik perdebatan dalam ilmu kalam. Nah, di sini saya ingin membahas sedikit sejarah dari ilmu kalam sendiri. Nah, awalnya itu muncul pada fase perkembangan yang tidak lepas dari dinamika politik dan sosial pada zaman umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Awal mulanya muncul setelah peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dalam perang Siffin. Masalah politik berubah menjadi masalah teologis tentang siapa yang masih beriman dan siapa yang sudah kafir karena melakukan dosa besar. Lalu setelah itu muncullah beberapa aliran-aliran, contohnya seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Lalu kita akan membahas apa kaitan ilmu kalam dan ilmu lainnya. Nah, di sini pembahasannya ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu fikih, ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf, ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Nah, kaitan ilmu kalam dengan ilmu fikih itu seperti cabang dan akar. Nah, ilmu kalam sendiri itu seperti landasannya, sedangkan fikih itu seperti cabangnya. Contohnya, sebelum seseorang menjalankan hukum sholat yaitu fikih, ia harus yakin secara teologis bahwa Allah itu ada dan wajib disembah. Karena tanpa akidah yang benar, ibadah secara fikih dianggap tidak sah di mata Allah. Lalu kaitan di ilmu kalam dengan ilmu tasawuf sendiri itu seperti ilmu kalam memberikan kerangka formal tentang Tuhan, sementara tasawuf sendiri itu memberikan penghayatan spiritual atau rasa. Contohnya tuh seperti ilmu kalam membuktikan bahwa Allah itu esa. Ilmu tasawuf sendiri itu berfungsi agar seseorang dapat merasakan keimanannya. Nah, kalau mau dilihat contohnya, kita bisa lihat contohnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana ketika
sahabat-sahabat beliau yang waktu itu masih diperbudak, contohnya seperti Bilal bin Rabah. Awalnya kan beliau itu syahadat setelah meyakini, setelah merasakan yang namanya keimanan. Itu juga disebut sebagai tasawuf salah satunya. Lalu sekarang kita masuk ke kaitan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Keduanya ini sama-sama menggunakan logika dan rasional. Namun ilmu kalam berpijak pada wahyu sebagai kebenaran mutlak, sedangkan filsafat itu murni mengandalkan kekuatan akal. Contohnya, jika keduanya membahas tentang penciptaan dan penciptaan alam semesta, filsafat itu lebih mencari sebab pertama, sedangkan ilmu kalam itu menggunakan argumen tersebut untuk membuktikan adanya sang khalik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, contoh dari ilmu kalam itu sendiri, dapat mempermudah pemahaman. Contohnya seperti gini, ada perdebatan yang membahas tentang manusia itu bebas memilih. Nah, dalam beberapa aliran, pandangan ini berbeda-beda. Contohnya dalam aliran Qadariyah. Nah, aliran Qadariyah ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki kebebasan penuh atas perbuatannya. Tuhan tidak campur tangan dalam pilihan manusia. Sedangkan aliran Jabariyah berpendapat bahwa manusia itu tidak punya pilihan, semua sudah dipaksakan oleh takdir Tuhan. Aliran Asy'ariyah mengambil jalan tengah. Contohnya tuh seperti konsepnya usaha, di mana Tuhan yang menciptakan perbuatan, namun manusia memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu tersebut. Nah, itu tuh semuanya sudah dari perspektif alirannya masing-masing. Tapi tentunya itu tidak lepas dari yang kita bahas pertama tadi, tidak lepas dari logika dan nakli Al-Quran dan hadis. Nah, setelah saya jelaskan panjang lebar, kita akan masuk ke 3 soal. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari ilmu kalam, sejarahnya dan kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, pertama kita perlu tahu nih, apa itu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam sendiri itu merupakan salah satu cabang keilmuan penting dalam tradisi Islam yang fokusnya itu pada aspek teologis ataupun keyakinan. Nah, secara sederhananya ilmu kalam sering disebut dengan ilmu teologi Islam. Lalu, definisi dari ilmu kalam sendiri itu apa ya? Nah, secara etimologi, kalam itu berarti kata-kata atau percakapan. Secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib Allah, ataupun sifat mustahil dan jaiznya, serta membahas tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kebenaran akidah Islam, yang biasanya itu menggunakan pikiran atau logika, juga menggunakan nakli, yang mana nakli itu Al-Quran dan hadis. Nah, biasa kan kita suka heran nih, apa topik-topik perdebatan dalam ilmu kalam. Nah, di sini saya ingin membahas sedikit sejarah dari ilmu kalam sendiri. Nah, awalnya itu muncul pada fase perkembangan yang tidak lepas dari dinamika politik dan sosial pada zaman umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Awal mulanya muncul setelah peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dalam perang Siffin. Masalah politik berubah menjadi masalah teologis tentang siapa yang masih beriman dan siapa yang sudah kafir karena melakukan dosa besar. Lalu setelah itu muncullah beberapa aliran-aliran, contohnya seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Lalu kita akan membahas apa kaitan ilmu kalam dan ilmu lainnya. Nah, di sini pembahasannya ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu fikih, ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf, ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Nah, kaitan ilmu kalam dengan ilmu fikih itu seperti cabang dan akar. Nah, ilmu kalam sendiri itu seperti landasannya, sedangkan fikih itu seperti cabangnya.
Contohnya, sebelum seseorang menjalankan hukum sholat yaitu fikih, ia harus yakin secara teologis bahwa Allah itu ada dan wajib disembah. Karena tanpa akidah yang benar, ibadah secara fikih dianggap tidak sah di mata Allah. Lalu kaitan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf sendiri itu seperti ilmu kalam memberikan kerangka formal tentang Tuhan, sementara tasawuf sendiri itu memberikan penghayatan spiritual atau rasa. Contohnya tuh seperti ilmu kalam membuktikan bahwa Allah itu esa. Ilmu tasawuf sendiri itu berfungsi agar seseorang dapat merasakan keimanannya. Nah, kalau mau dilihat contohnya, kita bisa lihat contohnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana ketika sahabat-sahabat beliau yang waktu itu masih diperbudak, contohnya seperti Bilal bin Rabah. Awalnya kan beliau itu syahadat setelah meyakini, setelah merasakan yang namanya keimanan. Itu juga disebut sebagai tasawuf salah satunya. Lalu sekarang kita masuk ke kaitan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Keduanya ini sama-sama menggunakan logika dan rasional. Namun ilmu kalam berpijak pada wahyu sebagai kebenaran mutlak, sedangkan filsafat itu murni mengandalkan kekuatan akal. Contohnya, jika keduanya membahas tentang penciptaan dan penciptaan alam semesta, filsafat itu lebih mencari sebab pertama, sedangkan ilmu kalam itu menggunakan argumen tersebut untuk membuktikan adanya sang khalik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, contoh dari ilmu kalam itu sendiri dapat mempermudah pemahaman. Contohnya seperti gini, ada perdebatan yang membahas tentang manusia itu bebas memilih. Nah, dalam beberapa aliran, pandangan ini berbeda-beda. Contohnya dalam aliran Qadariyah. Nah, aliran Qadariyah ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki kebebasan penuh atas perbuatannya. Tuhan tidak campur tangan dalam pilihan manusia. Sedangkan aliran Jabariyah berpendapat bahwa manusia itu tidak punya pilihan, semua sudah dipaksakan oleh takdir Tuhan. Aliran Asy'ariyah mengambil jalan tengah. Contohnya tuh seperti konsepnya usaha, di mana Tuhan yang menciptakan perbuatan namun manusia memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu tersebut. Nah, itu tuh semuanya sudah dari perspektif alirannya masing-masing. Tapi tentunya itu tidak lepas dari yang kita bahas pertama tadi, tidak lepas dari logika dan nakli Al-Quran dan hadis. Nah, setelah saya jelaskan panjang lebar, kita akan masuk ke 3 soal. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari ilmu kalam, sejarahnya dan kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, pertama kita perlu tahu nih, apa itu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam sendiri itu merupakan salah satu cabang keilmuan penting dalam tradisi Islam yang fokusnya itu pada aspek teologis ataupun keyakinan. Nah, secara sederhananya ilmu kalam sering disebut dengan ilmu teologi Islam. Lalu, definisi dari ilmu kalam sendiri itu apa ya? Nah, secara etimologi, kalam itu berarti kata-kata atau percakapan. Secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib Allah, ataupun sifat mustahil dan jaiznya, serta membahas tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kebenaran akidah Islam, yang biasanya itu menggunakan pikiran atau logika, juga menggunakan nakli, yang mana nakli itu Al-Quran dan hadis. Nah, biasanya kan kita suka heran nih, apa topik-topik perdebatan dalam ilmu kalam. Dari sini saya ingin membahas sedikit sejarah dari ilmu kalam sendiri. Nah, awalnya itu muncul pada fase perkembangan yang tidak lepas dari dinamika politik dan sosial pada zaman umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Awal mulanya muncul setelah peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dalam perang Siffin. Masalah politik berubah menjadi masalah teologis tentang
siapa yang masih beriman dan siapa yang sudah kafir karena melakukan dosa besar. Lalu setelah itu muncullah beberapa aliran-aliran. Contohnya seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Lalu kita akan membahas apa kaitan ilmu kalam dan ilmu lainnya. Nah, di sini pembahasannya ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu fikih, ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf, ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Nah, kaitan ilmu kalam dengan ilmu fikih itu seperti cabang dan akar. Nah, ilmu kalam sendiri itu seperti landasannya, sedangkan fikih itu seperti cabangnya. Contohnya, sebelum seseorang menjalankan hukum sholat yaitu fikih, ia harus yakin secara teologis bahwa Allah itu ada dan wajib disembah. Karena tanpa akidah yang benar, ibadah secara fikih dianggap tidak sah di mata Allah. Lalu kaitan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf sendiri itu seperti ilmu kalam memberikan kerangka formal tentang Tuhan, sementara tasawuf sendiri itu memberikan penghayatan spiritual atau rasa. Contohnya tuh seperti ilmu kalam membuktikan bahwa Allah itu esa. Ilmu tasawuf sendiri itu berfungsi agar seseorang dapat merasakan keimanannya. Nah, kalau mau dilihat contohnya, kita bisa lihat contohnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana ketika sahabat-sahabat beliau yang waktu itu masih diperbudak, contohnya seperti Bilal bin Rabah. Awalnya kan beliau itu syahadat setelah meyakini, setelah merasakan yang namanya keimanan. Itu juga disebut sebagai tasawuf salah satunya. Lalu sekarang kita masuk ke kaitan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Keduanya ini sama-sama menggunakan logika dan rasional. Namun ilmu kalam berpijak pada wahyu sebagai kebenaran mutlak, sedangkan filsafat itu murni mengandalkan kekuatan akal. Contohnya, jika keduanya membahas tentang penciptaan dan penciptaan alam semesta, filsafat itu lebih mencari sebab pertama, sedangkan ilmu kalam itu menggunakan argumen tersebut untuk membuktikan adanya sang khalik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, contoh dari ilmu kalam itu sendiri, dapat mempermudah pemahaman. Contohnya seperti gini, ada perdebatan yang membahas tentang manusia itu bebas memilih. Nah, dalam beberapa aliran, pandangan ini berbeda-beda. Contohnya dalam aliran Qadariyah. Nah, aliran Qadariyah ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki kebebasan penuh atas perbuatannya. Tuhan tidak campur tangan dalam pilihan manusia. Sedangkan aliran Jabariyah berpendapat bahwa manusia itu tidak punya pilihan, semua sudah dipaksakan oleh takdir Tuhan. Aliran Asy'ariyah mengambil jalan tengah. Contohnya tuh seperti konsepnya usaha, di mana Tuhan yang menciptakan perbuatan namun manusia yang memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu tersebut. Nah, itu tuh semuanya sudah dari perspektif alirannya masing-masing. Tapi tentunya itu tidak lepas dari yang kita bahas pertama tadi, tidak lepas dari logika dan nakli Al-Quran dan hadis. Nah, setelah saya jelaskan panjang lebar, kita akan masuk ke 3 soal. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari ilmu kalam, sejarahnya dan kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, pertama kita perlu tahu nih, apa itu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam sendiri itu merupakan salah satu cabang keilmuan penting dalam tradisi Islam yang fokusnya itu pada aspek teologis ataupun keyakinan. Nah, secara sederhananya ilmu kalam sering disebut dengan ilmu teologi Islam. Lalu, definisi dari ilmu kalam sendiri itu apa ya? Nah, secara etimologi, kalam itu berarti kata-kata atau percakapan. Secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib Allah, ataupun sifat mustahil dan jaiznya, serta membahas tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kebenaran akidah Islam.
yang biasanya itu menggunakan pikiran ataupun logika, juga menggunakan nakli, yang mana nakli itu Al-Quran dan hadis. Nah, biasanya kan kita suka heran nih apa topik-topik perdebatan dalam ilmu kalam. Dari sini saya ingin membahas sedikit sejarah dari ilmu kalam sendiri. Nah, awalnya itu muncul pada fase perkembangan yang tidak lepas dari dinamika politik dan sosial pada zaman umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Awal mulanya muncul setelah peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dalam Perang Siffin. Masalah politik berubah menjadi masalah teologis tentang siapa yang masih beriman dan siapa yang sudah kafir karena melakukan dosa besar. Lalu setelah itu muncullah beberapa aliran-aliran, contohnya seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiniyah. Lalu kita akan membahas apa kaitan ilmu kalam dan ilmu lainnya. Nah, di sini pembahasannya ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu fikih, ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf, ada kaitan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Nah, kaitan ilmu kalam dengan ilmu fikih itu seperti cabang dan akar. Nah, ilmu kalam sendiri itu seperti landasannya, sedangkan fikih itu seperti cabangnya. Contohnya, sebelum seseorang menjalankan hukum sholat yaitu fikih, ia harus yakin secara teologis bahwa Allah itu ada dan wajib disembah. Karena tanpa akidah yang benar, ibadah secara fikih dianggap tidak sah di mata Allah. Lalu kaitan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf sendiri itu seperti ilmu kalam memberikan kerangka formal tentang Tuhan, sementara tasawuf sendiri itu memberikan penghayatan spiritual atau rasa. Contohnya itu seperti ilmu kalam membuktikan bahwa Allah itu esa. Ilmu tasawuf sendiri itu berfungsi agar seseorang dapat merasakan keimanannya. Nah, kalau mau dilihat contohnya, kita bisa lihat contohnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana ketika sahabat-sahabat beliau yang waktu itu masih diperbudak, contohnya seperti Bilal bin Rabah. Awalnya kan beliau itu syahadat setelah meyakini, setelah merasakan yang namanya keimanan. Itu juga disebut sebagai tasawuf salah satunya. Lalu sekarang kita masuk ke kaitan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Keduanya ini sama-sama menggunakan logika dan rasional. Namun ilmu kalam berpijak pada wahyu sebagai kebenaran mutlak, sedangkan filsafat itu murni mengandalkan kekuatan akal. Contohnya, jika keduanya membahas tentang penciptaan dan penciptaan alam semesta, filsafat itu lebih mencari sebab pertama, sedangkan ilmu kalam itu menggunakan argumen tersebut untuk membuktikan adanya sang khalik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, contoh dari ilmu kalam itu sendiri, dapat mempermudah pemahaman. Contohnya seperti gini, ada perdebatan yang membahas tentang manusia itu bebas memilih. Nah, dalam beberapa aliran, pandangan ini berbeda-beda. Contohnya dalam aliran Qadariyah. Nah, aliran Qadariyah ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki kebebasan penuh atas perbuatannya. Tuhan tidak campur tangan dalam pilihan manusia. Sedangkan aliran Jabariyah berpendapat bahwa manusia itu tidak punya pilihan, semua sudah dipaksakan oleh takdir Tuhan. Aliran Asy'ariyah mengambil jalan tengah. Contohnya tuh seperti konsepnya usaha, di mana Tuhan yang menciptakan perbuatan namun manusia yang memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu tersebut. Nah, itu tuh semuanya sudah dari perspektif alirannya masing-masing. Tapi tentunya itu tidak lepas dari yang kita bahas pertama tadi, tidak lepas dari logika dan nakli Al-Quran dan hadis. Nah, setelah saya jelaskan panjang lebar, kita akan masuk ke 3 soal. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.